Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Asep Dadang, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Public Relation. Terima kasih saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Romika Junaidi SIKOM MA selaku dosen pada mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video ini dan menceritakan tentang kasus pernikahan selebriti versus pembubaran acara pernikahan selama masa pandemi COVID-19. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas pertama pada semester genap kali ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang membubarkan acara resepsi pernikahan saat tatanan hidup baru atau new normal diterapkan. Pembubaran bisa dilakukan andai protokol kesehatan tidak dipatuhi. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440830 Tahun 2020 dalam bagian protokol penyelenggaraan acara yang mencakup pernikahan, ibadah, konser, serta acara olahraga. Diketahui, selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB berlaku, acara resepsi pernikahan yang melibatkan banyak orang tidak boleh dilakukan. Larangan itu tetap berlaku saat new normal diterapkan. Masih merujuk Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440830 tersebut, penyelenggaraan acara saat new normal harus mengantongi izin dari pemerintah daerah. Acara itu juga harus mematuhi protokol terkait pencegahan corona. Protokol yang dimaksud adalah membatasi jumlah orang yang masuk, membuat tanda visual untuk memastikan penjagaan jarak antar peserta, dan menghindari kontak langsung antar peserta. Selain itu, menghindari penggunaan uang konvensional, sediakan sarana cuci tangan di tempat strategis, dan menggunakan tempat makan serta minum sekali pakai. Penyelenggara acara juga wajib menggelar pemeriksaan suhu tubuh bagi peserta. Pelaksanaan acara pernikahan hanya boleh dilakukan oleh daerah yang sudah memenuhi kriteria zona hijau. Daerah itu juga harus memenuhi kriteria sedang dalam indikator kemampuan penanganan kesehatan masyarakat yang terinfeksi COVID-19. Kemampuan melakukan penelusuran kontak dekat masyarakat dengan ODP dan PDP, serta orang yang dimakamkan dengan protokol COVID-19. Selain peraturan yang dibuat pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri, Pemprov DKI juga telah mempersiapkan 14 aturan kesehatan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara resepsi pernikahan, khususnya yang berada di wilayah DKI Jakarta. Di antaranya, 1. Memastikan penyedia gedung menyediakan pendeteksi metal atau X-ray untuk mendeteksi barang-barang yang dibawa dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh tamu menggunakan pemindai suhu. 2. Memastikan semua undangan yang akan hadir di resepsi dalam kondisi sehat dan negatif COVID-19. 3. Membatasi jumlah undangan maksimal 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 orang. 4. Jika diawali dengan acara pernikahan, maka akad nikah harus dilakukan dalam waktu seefisien mungkin. Penghulu memakai masker dan sarung tangan, perias dan penyelenggara pernikahan wajib memakai masker, sarung tangan, dan face shield untuk meminimalisir durasi berkumpul dalam satu tempat yang sama sehingga risiko terpapar virus corona menipis. 5. Penyajian makanan diharapkan tidak disajikan secara prasmanan. 6. Menyediakan pembersih tangan atau hand sanitizer di lokasi acara seperti di pintu masuk, tempat pengambilan makanan, dan beberapa tempat strategis lainnya. 7. Setiap vendor juga wajib membersihkan semua alatnya dengan disinfektan sebelum digunakan. 8. Harus menjamin tidak ada kerumunan tamu, harus pula ada jaminan menjaga jarak, dan tamu yang menyantap hidangan tidak saling mengobrol. 9. Tamu undangan tidak boleh membawa anak usia balita dan lansia 60 tahun ke atas, serta semua tamu memakai masker. 10. Tamu yang suhu badannya 37,5 derajat Celcius tidak diperkenankan masuk ke dalam gedung. 11. Kehati-hatian dalam pemberian uang amplop dari para tamu. 12. Kursi tamu harus berjarak dan tamu yang mengucapkan selamat tidak diperkenankan naik ke atas panggung untuk mengucapkan selamat atau berfoto bersama keluarga pengantin. Cukup dilakukan di depan area panggung yang sudah ditandai. 13. Kursi tamu ditempatkan berjarak. 14. Para tamu yang akan keluar gedung diatur agar tidak perlu berdesak-desakan saat pulang seusai prosesi pernikahan selesai.
Di masa pandemi ini, acara pernikahan harus mendapatkan izin dari pemerintah dan kepolisian serta mengikuti aturan-aturan protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat agar tidak terjadi pembubaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pemberian denda. Selain itu, acara pernikahan harus menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini agar penyelenggara dan tamu yang hadir merasa nyaman saat menjalani pesta. Jadi menurut saya melaksanakan acara pernikahan di masa pandemi COVID-19 boleh-boleh saja. Baik itu artis, anak ulama, anak pejabat, atau anak petani dan orang biasa sekalipun. Asalkan dengan catatan sudah mematuhi aturan protokol kesehatan penyelenggaraan acara pernikahan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat, serta sudah mengantongi izin dari kepolisian dan Satgas COVID-19. Untuk beberapa contoh kasus pembubaran acara pernikahan yang sudah ada, menurut saya memang pihak kepolisian, Satpol PP, dan Satgas COVID-19 bukan tanpa sebab melakukan tindakan pembubaran tersebut. Ada aturan yang mereka langgar atau tidak ikuti. Akibatnya, acara pernikahan tersebut terpaksa dibubarkan dan mendapat denda. Seperti contoh kasusnya pembubaran acara pernikahan di Makassar. Pembubaran dilakukan karena pihak penyelenggara tidak memiliki izin keramaian dari kepolisian maupun Satgas COVID-19. Yang kedua, pembubaran acara pernikahan di daerah Pangandaran. Pembubaran dilakukan karena acara resepsi pernikahan menimbulkan kerumunan warga dalam jumlah yang sangat banyak lantaran ada panggung hiburan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.